Hari ini kita akan bicara tentang firman Tuhan kurang lebih 35 menit ke depan. Kita akan sharing satu sama lain. Bicara tentang tema hari ini, slide-nya boleh ditampilkan, adalah memaparkan keyakinan. Jadi hari ini tema khotbah yang akan kita bicarakan sama-sama adalah memaparkan keyakinan. Katakan 3, 2, 1. Oke, kalau bicara tentang memaparkan keyakinan, arti dari kata memaparkan adalah memberikan pengaruh, betul ya? Atau dalam bahasa Indonesia ada memberikan penjelasan. Tapi arti kata memaparkan keyakinan sesungguhnya adalah berarti ketika kita melakukan tindakan maupun itu perkataan atau sebuah perilaku kita sedang membuat orang lain menjadi terpengaruh dan keyakinannya sama seperti apa yang sedang kita yakini. Itu yang namanya memaparkan keyakinan. Sampai sini mulai mengerti apa yang akan kita bahas hari ini? Kalau bicara tentang memaparkan keyakinan, ada sebuah penelitian di Amerika Serikat, di sebuah rumah tahanan, di sebuah penjara yang ada di Amerika Serikat. Ada sebuah penelitian tentang bagaimana makanan di rumah tahanan tersebut. Jadi makanan ada sebuah menu yang kurang favorit, yang tidak diminati, yaitu bicara tentang makanan yang namanya sup kacang merah. Kebayang ya? Ini orang-orang Manado itu kan biasanya makan sup kacang merah ya, pakai daging babi gitu kan. Wah, luar biasa. Nah, di sana pada saat itu tidak digemari. Dan kemudian diadakanlah sebuah penelitian bagaimana perkataan seseorang itu akan mempengaruhi keyakinan seseorang. Bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Di minggu yang pertama, karena kan ini pada gak favorit ya makanannya ya, diubah pola pikirnya dengan perkataan. Jadi ibu-ibu petugas penjara yang nyedokin makanan, atau nyedokin ya, bahasa nyedokin ya. Orang Depok mah tau lah, nyedokin. Nah, waktu orang-orang yang nyedokin makanan itu kan biasanya berkata sesuatu. Nah di minggu yang pertama perkataannya seperti ini, mau atau enggak. Jadi waktu sambil nyedokin, kan orang-orang di rumah tahanan bawa tray makanan ya, kebayang? Ditanyanya apa? Mau atau enggak? Dan dari perkataan itu hanya sekitar 20% orang yang bilang mau. 80%-nya bilang enggak. Kemudian karena ini sebuah penelitian dan survei, di minggu berikutnya karena itu makanan tiap minggu ngulang lagi, diubah perkataannya. Perkataannya adalah begini, waktu disedokin, ditanyanya bukan mau atau enggak, ditanya gini, mau kan? Perkataannya beda ya. Tapi intinya sebenarnya sama enggak? Sama-sama menawarkan makanan itu. Dan karena perkataannya beda, ditanyanya apa? Mau kan? Didapati 50% lebih orang yang mau mengambil makanan tersebut. Cuma dari perkataan. Dan kemudian di minggu ketiga tidak berhenti. Diubah lagi perkataannya. Diubahnya begini. Mau banyak atau mau sedikit? Sama-sama menawarkan? Betul? Dan di minggu yang ketiga lebih dari 80% orang di rumah tahanan itu mengambil makanan itu. Dari ilustrasi pembukaan ini kita bisa simpulkan bahwa apa? Salah satu cara memaparkan keyakinan seseorang dan mengubah keyakinan seseorang lewat perkataan. Bisa dapetin sesuatu teman-teman? Sebelum kita mulai, bahwa apa yang kita katakan itu bukan hanya berpengaruh terhadap keputusan kita sendiri. Tapi apa yang kita katakan bisa berpengaruh terhadap keputusan orang lain, bahkan keselamatan orang lain. Yang mulai mengerti angguk-angguk kepala sedikit. Oke? Dan kemudian kalau kita ngomongin perkataan gitu ya. Kalau saya waktu 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu saya sempat masuk rumah sakit gitu ya. Siapa yang di sini pernah masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit itu antara masuk atau dirawat. Enggak, ini diluruskan. Yang pernah dirawat di rumah sakit? Enggak ada. Wah lumayan ya. Siapa yang mau nyobain dirawat di rumah sakit? Ya siapa tahu ada yang cita-citanya saya mau ngerasain kah sekali-sekali gitu kan. Di-treat pakai infus gitu. Nah waktu kalau kita dirawat di rumah sakit, waktu kita masuk di UGD sebelum kita diinfus, dokternya pasti memeriksa. Betul ya? Apapun penyakit kita, ada satu treatment yang selalu dilakukan sama dokter. Yaitu apa? Sekali tiduran disuruh buka mulut. Setuju nggak? Dilihat pakai senter. Karena apa? Waktu saya cari gitu ya.
Karena dari mulut seseorang, menurut ilmu kedokteran, walaupun saya bukan dokter. Menurut ilmu kedokteran, dari lidah seseorang, kondisi mulut seseorang, itu bisa didapati kira-kira penyakitnya apa. Masalahnya apa, errornya apa. Kelihatan mungkin dari warnanya, dari kondisi kering atau basahnya, seperti itu. Teman-teman nangkap sampai sini? Menurut saya pribadi, di dalam kehidupan rohani kita, sebagai orang-orang Kristen, salah satu indikator kedewasaan seseorang yang mengaku orang Kristen, itu bisa dilihat dari mulutnya juga. Betul? Orang-orang, anak-anak Tuhan yang dewasa pasti menggunakan mulutnya dengan sangat bijaksana. Setuju gak? Kalau yang dikit-dikit, PA lu gitu ya. Dikit-dikit, caur lu gitu. Nah kalau yang dikit-dikit kayak gitu pasti biasanya kedewasaan rohaninya tidak terlalu dewasa. Kok mukanya jadi pada tegang ya, merasa dihakimi begitu kayak. Enggak ya? Oke. Ada sebuah ayat Alkitab di Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10b. Saya percaya teman-teman pernah lihat, pernah dengar bahkan ayat ini di lagu ya. Lagunya kan ada yang bilang ya, let the weak say I am strong. Betul ya? Ada lagu ini ya. Dan di bahasa Indonesia ini dikatakan apa? Biarlah orang yang lemah berkata. Saya mau tanya sama teman-teman semua di tempat ini. Kondisinya berarti orang ini beneran lemah atau beneran kuat? Yang bener yang mana? Yang lemah atau sedang kuat? Lemah. Berarti ayat ini didesain untuk berkata kepada seseorang yang sedang lemah bahwa gini, lu sedang lemah harus berkata kuat. Saya mau tanya, apakah ini bentuk penyangkalan atau bentuk denial? Ada yang berpikir seperti itu? Ini kayaknya Alkitab ngajarin kita macam-macam nih. Masa Alkitab ngajarin kita lagi kekurangan, kita bilang kecukupan. Masa Alkitab bilang kita lagi lemah, udah gitu kita bilang gue kuat gitu ya. Ini aneh apa enggak sih gitu kan. Saya mau katakan sama teman-teman semua di tempat ini bahwa Alkitab tidak mengajarkan kita untuk jadi generasi yang denial. No. Alkitab mengajarkan kita untuk jadi generasi yang menggunakan perkataan profetik kita. Karena apa yang kita perkatakan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab bukan ngajarin kita jadi generasi halusinogen gitu ya. Yang kerjaannya halusinasi gitu ya. Gak punya duit, ngaca di kamar. Gue kaya raya. Enggak, no. Not like that gitu kan. Tapi Alkitab mengajarkan kita memperkatakan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita perkatakan dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang siap belajar hari ini untuk memaparkan keyakinan katakan yes. Kita next slide, ada sebuah cerita. Kalau teman-teman melihat semua gambar yang ada di depan bicara tentang David and Goliath, teman-teman pasti ingat ceritanya waktu kita mungkin di sekolah minggu gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang sedang beribadah hari ini, Bapak Ibu ingat mungkin puluhan tahun lalu ingat cerita tentang ini. Bagaimana seorang yang namanya Daud mengalahkan seorang yang besar, raksasa, badannya 2-3 kali lipat besarnya tingginya, dikalahkan oleh seorang anak yang katanya kecil gitu ya. Alkitab bilang kan dia masih muda gitu ya. Dia kecil, udah gitu kemudian ya kalau banyak digambarkan ini anak kecil-kecil pipinya kemerah-merahan, imut-imut, ganteng, lucu, agak sipit pakai kacamata kayak saya yang di depan gitu kan. Itu nggak ada, saya tambahin doang. Nah kalau bayangkan anak ini mengalahkan seorang raksasa yang sangat besar yang namanya Goliath. Hari ini kita mau bahas sedikit bagaimana Daud bisa memaparkan keyakinannya sehingga dia bisa memenangkan peperangan ini. Peperangan ini sebenarnya tidak didesain ya. Jadi dia gak ada persiapan gitu ya. Siapa itu Daud? Sebelum kita baca ayat yang mau kita baca, saya akan bacakan hanya intinya. Kita gak akan ulang dari awal. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman semua Daud itu siapa. Daud itu pekerjaan utamanya apa pada saat itu? Menggembalakan kambing domba, betul? Berapa ekor? 2-3 ekor. Artinya bukan 23 ekor. Dia punya satu pekerjaan menjaga ya 3 ekor kambing domba. Dan dilakukan dengan sangat-sangat baik. Kalau teman-teman baca ya. Dan kemudian siapa itu Daud? Daud itu seorang anak yang paling kecil dari seorang ayah yang namanya Isai. Siapa Daud? Daud itu punya 3 abang yang kerjaannya itu jadi tentara peperangan. Betul ya? Dan at that moment, di momen bagaimana Daud mengalahkan Goliath, Daud itu punya satu job desk. Waktu dia dari rumahnya, dari rumah ayahnya Isai, itu dititipin perbekalan makanan atau perkemahan, ya mungkin makanan gitu ya, untuk apa? Diantarkan
sampai kepada 3 orang abangnya yang ada di sana. Jadi Daud kurang lebih jadi kurir ojek online. Ya dong. Jadi ayahnya Isai itu minta Daud untuk bawa makanan sampai ke medan lembah peperangan. Dan kemudian apa yang terjadi? Di lembah peperangan itu kondisinya seperti apa? Orang Filistin dengan satu orang yang sangat gede dan raksasa yang namanya Goliat sudah nungguin orang Israel maju selama 40 hari untuk one by one. Yang kalah harus menyembah yang menang, termasuk jadi budaknya. Betul ya? Ingat cerita itu? Jadi kebayang gak? Daud datang bawa makanan karena makanannya habis gara-gara 40 hari. Ini nungguin cuma gini, ayo siapa yang berani, siapa yang berani. Gak ada yang berani orang Israel satu pun. Betul gak? Ini bener ada di Alkitab ya. Bukan saya bilang bahwa orang Israel penakut, enggak. Tapi memang kenyataannya 40 hari orang Israel diem doang. Goliatnya sudah berdiri di depan nungguin siapa yang mau ngelawan dia. Dan Daud karena dia punya keberanian dan dia merasa gini. Kenapa dia meremehkan Allah kita? Allah kita Allah yang paling besar, betul gak? Dan kemudian dia mengajukan diri untuk maju. Untuk berperang. Apa langsung dikasih? Sekonyong-konyong langsung dikasih? Enggak ya awalnya ya. Saul tuh punya keraguan terhadap Daud. Kenapa? Karena waktu dia pakai baju perang, dia bilang apa? Gue gak butuh baju perang. Karena apa? Bukan karena dia songong, tapi karena dia gak bisa jalan kalau pakai baju perang. Kebayang gak? Jadi ini anak kecil banget gitu ya mungkin badannya ya. Tidak seusia orang-orang yang pakai bisa baju perang gitu loh. Dan kemudian apa yang terjadi kita baca ayat berikut ini. Masih di Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Ini ayat yang sangat-sangat powerful. Bagaimana Daud bisa mengalahkan seorang yang namanya Goliat. Perhatikan, saya bacakan teman-teman dengar dan perhatikan. Tetapi Daud berkata, sama-sama katakan berkata. Kita bisa lihat di sini bagaimana Daud memaparkan keyakinannya lewat apa? Perkataan. Oke? Dan kemudian berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini menarik. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kebayang anak kecil gak pakai baju perang, gak pernah perang. Anak sekia banget. Dia berani memperkatakan ini karena apa? Karena dia punya keyakinan yang besar kepada Allahnya. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman. Kita tahu semua cerita ending dari ayat ini betul? Bagaimana Daud menggunakan sling. Kalau zaman sekarang bilangnya ketapel. Tapi sebenarnya bukan ketapel yang di Indonesia, beda ya. Kayaknya udah pernah dijelaskan pasti di tempat ini. Dia pakai sling dan terkena di dahinya Goliat. Goliatnya jatuh dan kepalanya dipenggal. Luar biasa? Luar biasa. Saya percaya itu terjadi karena Daud berhasil memaparkan keyakinan dia di depan seluruh orang Israel. Betul gak? Dia perkatakan ini bukan dalam hati loh ya. Alkitab catat dia berkata. Jadi waktu dia maju dia perkatakan ini dengan iman dia. Dan terjadi? Terjadi. Saya mau katakan. Waktu kita memaparkan keyakinan kita, itu bukan cuma berpengaruh kepada kehidupan kita. Cerita Daud ini membuktikan bahwa keyakinan Daud, memaparkan keyakinan yang Daud lakukan, itu merubah nasib satu bangsa. Setuju? Seringkali kita orang Kristen, apa yang kita katakan itu suka membuat goyah iman orang lain. Betul gak? Mungkin kita punya teman, kita punya sahabat gitu ya, sahabat kita misalkan gitu ya, lagi mau masuk akademi kepolisian gitu ya. Udah gitu kita bilang, mana bisa sih lu mah pendek banget gitu ya. Percuma lu loncat-loncat juga gak bakal tinggi gitu ya. Setuju gak sih omongan-omongan seperti itu mematahkan semangat orang lain dan tidak menjadi berkat? Beda ceritanya gini, misalkan temannya dari SMP, udah makanya lu cepat loncat-loncat, pasti tinggi gitu ya. Temannya jadi lebih bersemangat gak? Bersemangat ya. Atau misalkan kita
punya pacar gitu ya, yang udah boleh pacaran ya. Kalau yang udah kerja gitu kan pada punya pacar gitu ya. Pacarnya lagi nyari kerja, masa pandemi ini susah banget gitu ya. Malah sama pacarnya bilang gini, udahlah lu gak usah nyari kerja, yang pengangguran bukan cuma lo punya teman 1 juta orang Indonesia juga masih pengangguran gitu kan. Kayak gitu perkataannya walaupun kalian tidak berdosa gitu kan. Tapi membuat keyakinan seorang lain menjadi goyah gak? Setuju? Lagi mendoakan sesuatu, temennya lagi ada yang mau kuliah di luar negeri gitu ya. Udah gitu lu bilang, lu boro-boro kuliah di luar negeri gitu ya. Dalam negeri aja susah gitu kan. Bukannya didukung tapi malah dijatuhkan. Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua di tempat ini. Bahwa sangat penting untuk setiap kita bisa membuat menjadi berkat bagi orang lain dengan cara apa? Memaparkan keyakinan kita lewat perkataan kita. Yang mengerti katakan Kayaknya kurang Yang mengerti katakan Ngerti beneran ya? Seberapa pentingnya? Boleh next slide? Saya mau katakan ada satu kalimat dikatakan seperti ini. Perkataan Anda adalah bukti Anda percaya akan janji Tuhan dalam hidup Anda. Seberapa banyak teman-teman yang setuju? Bahwa yang namanya percaya kepada Tuhan, percaya sama janji Tuhan, itu gak bisa cuma dibuktikan bilang, oke, saya percaya. Tapi engkau harus perkatakan dan engkau harus lakukan. Itu namanya bukti percaya sama janji Tuhan. Amin. Mengetahui 1000 hal dalam kehidupan kita tidak akan pernah mengubahkan kehidupan kita. Tapi waktu kita mengetahui satu hal, kita merubahnya, kita menyadarinya dan kita melakukannya. Walaupun satu hal, itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kuncinya apa? Jadi kalau ngomong percaya, bukan cuma ngomong. Tapi kita harus lakukan. Dengan bukti salah satunya lewat perkataan kita. Amin. Jadi pulang dari tempat ini, jangan cuma oke, saya tahu khotbahnya, tapi gak dilakukan. Lewat perkataan kita harus introspeksi diri kita, apakah yang kita katakan ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita katakan atau tidak. Amin. Oke. Ada sebuah kisah, saya mau sharing sama teman-teman. Saya juga baru menyadari ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, bertanya sama Tuhan, mempersiapkan ini. Kalau kita ngomongin tentang Zakaria di Lukas 1, di next slide ada gambarnya. Nah, di Lukas 1 bicara tentang Zakaria dan Elisabet. Teman-teman masih ingat cerita tentang Zakaria dan Elisabet? Siapa Zakaria dan Elisabet? Yaitu ayah dan ibu dari seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Ini kok kayaknya ragu ya, ini baca Alkitab apa enggak ya? Jadi siapa Elisabet? Elisabet itu masih saudaranya Maria ibu Yesus, betul ya? Dan kemudian apa yang terjadi dengan kisahnya yang kita tahu terhadap Zakaria dan Elisabet? Mungkin kita tahu ceritanya bagaimana Zakaria pekerjaannya sebagai seorang imam. Dan kemudian waktu dia bertugas ada seorang malaikat yang datangin Zakaria untuk kasih kabar yang baik. Dikatakan apa? Lewat istrimu Elisabet, Elisabet akan mengandung. Mengandung siapa? Mengandung seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Betul ya? Masih ingat cerita itu? Dan kemudian apa respon dari seorang yang namanya Zakaria? Percaya atau tidak? Dia tidak percaya, dia bilang mana mungkin selimut tetangga. Enggak. Dia bilang apa? Mana mungkin istriku udah tua, gak mungkin bisa hamil, betul gak? Dia katakan itu dan percayalah begini, dari perkataan seorang yang namanya Zakaria, itu menunjukkan ketidakpercayaannya akan kuasa Tuhan. Betul gak? Betul ya? Dan apa yang dibuat sama malaikat lewat perkenanan Allah? Zakaria dibuat menjadi buta apa bisu? Nih yang bilang buta nih. Buta apa bisu atau buta dan bisu? Zakaria dibuat menjadi bisu. Bisu itu tidak dapat berbicara. Saya mau tanya sama teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ada tempat ini. Kenapa alasannya dibuat jadi bisu? Ada yang pernah mikirin gak waktu baca Alkitab, kenapa Tuhan gak bikin lumpuh ya? Kenapa Tuhan gak bikin stroke aja? Atau kenapa Tuhan gak bikin buta? Kenapa harus dibikin bisu? Pernah berpikir seperti itu? Waktu saya renungkan, rema yang saya dapat adalah begini. Karena Allah dan malaikat enggak mau kalau Zakaria masih bisa ngomong, perhatikan. Kalau Zakaria masih bisa ngomong, dia pulang ke rumah dia akan ngomong apa sama Elisabet? Elisabet, ada malaikat. Gue juga gak yakin dia malaikat apa enggak, karena beritanya kagak jelas. Dibilang lu hamil, lu percaya gak? Enggak kan? Udah gak usah percaya deh. Setuju gak Zakaria akan bilang begitu sama Elisabet di rumah? Setuju? Artinya apa?
Allah itu Allah yang sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh umatnya. Dia nggak mau Zakaria memaparkan keyakinan yang salah kepada Elisabeth di rumah. Karena itu bisa mengganggu rencana Tuhan. Setuju sama saya? Artinya apa? Dari kisah ini kita bisa katakan bahwa apa? Lewat perkataanmu kalau kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Dia bisa memaparkan keyakinan benar-benar Tuhan. Dan dia bisa merubah nasib satu bangsa. Tapi dari kisah Zakaria kita bisa tahu bahwa Allah kita Allah yang sangat memperhatikan perkataan kita. Dan Tuhan sangat-sangat memperhatikan kenapa dibikin bisu. Karena jangan sampai keyakinannya salah dan dia kasih tahu sama Elisabeth. Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua di tempat ini. Jangan sampai kita dibikin bisu karena omongan kita selalu salah. Mulai mengerti? Coba kita taruh tangan kita di dada. Bilang bertobat. Sama-sama ya, sama saya juga gitu ya, kita bertobat. Jadi kalau asal ceplos, dipikirin dulu sekarang kalau ngomong. Betul? Apakah yang kita omongin ini merubah nasib orang lain atau enggak? Membuat orang lain menjadi semakin kuat atau menjadi semakin lemah? Menjadi iman orang lain menjadi semakin kuat atau menjadi semakin lemah? Itu sangat-sangat penting bagi setiap kita, apalagi kita anak-anak muda. Di masa pandemi ini, mau gak mau kita lebih sering menggunakan mulut kita dibandingkan fisik kita. Betul? Dikit-dikit online, dikit-dikit Zoom meeting, dikit-dikit nonton di diskusi di virtual dan segala macam. Apalagi kita yang di rumah, mungkin ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di rumah. Kita interaksi dengan keluarga kita semuanya itu dipengaruhi oleh perkataan. Karena engkau cuma ngomong begini, mamamu nyuruh cuci piring, lu cuma bilang begini dong, berantem gak? Cuma keluar apa? Setuju gak nih anak muda? Papamu suruh, tolong tuh masukin motor ke garasi. Berantem gak cuma begitu doang? Artinya apa? Perkataan kita ini bisa mempengaruhi kondisi keluarga kita juga. Jadi jangan main-main gitu ya. Gara-gara cuma suara begitu bisa bikin berantem? Bisa ya? Kalau enggak, cobanya jangan sama keluarga, lebih bahaya. Coba sama pacar dulu. Kalau pacarnya lagi ngomong, gituin aja dulu. Berantem kan gak apa-apa ya, belum nikah lah. Percaya gak kalau dari omongan-omongan sekecil apapun kita bisa berantem sama orang lain? Amin? Apalagi teman-teman yang sudah bekerja, jangan sampai gituin bos gitu ya. Berantem lah kau, dipecat lah kau gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang Zakaria, saya itu punya anak. Tadi kan punya satu anak ya. Berencananya tadinya 2, ketika udah punya 1 kayak 1 aja ya gitu ya. Kan baru 1 ya. Nah, namanya Zakaria. Tidak kebetulan namanya Zakaria ya. Tadi kita lagi bahas Zakaria ya. Kenapa saya kasih nama Zakaria? Ya dengan alasannya banyak. Ntar satu khotbah lagi lah ya tentang Zakaria lagi. Nah, anak saya dari sebelum istri saya melahirkan, dari bulan-bulan kedua gitu ya, kita tahu istri saya mengandung, kita tuh selalu berdoa teman-teman. Pasti nanti kalau yang udah pernah jadi orang tua kan pasti selalu berdoa ya, deg-degan ya. Bahkan tiap hari didoain terus. Biasanya doanya macam-macam, ada yang minta doa biar sehat, ada yang minta doa biar hidungnya mancung, ada yang minta doa biar kulitnya putih banget, kalau bisa transparan kulitnya gitu kan. Ada yang minta pokoknya anaknya harus begini, pipinya harus kayak bakpao, lucu gitu kan. Pokoknya macam-macam. Itu boleh nggak? Boleh, namanya kan suka-suka kalian doa. Nah kalau saya pribadi saya nggak doa yang begitu gitu. Kan kalau saya berdoa, Tuhan Yesus berikanlah anak seperti Tom Cruise gitu kan. Kan aneh, anaknya ganteng banget. Bapaknya ganteng juga, cuma ganteng aja gitu kan. Nah itu kan aneh gitu kan. Akhirnya kita sepakat kan, suami istri harus sepakat ya doanya ya. Jangan ntar saya doa mancung, istri saya doa pesek kan nggak. Tuhan bingung ini gitu kan, dikaplok gue yang mana nih yang benar gitu kan. Akhirnya saya sepakat berdoa sama istri saya. Kita punya 2 hal yang kita doakan selalu setiap hari, bahkan sehari bisa 2 sampai 3 kali. Kita doa selalu bilang begini, anak kita sehat, anak kita murah senyum. Jadi doanya cuma 2 ya. Anak kita sehat, anak kita murah senyum. Kita cuma kepikiran gini, kalau anaknya ganteng tapi mukanya jutek juga gak seru ya. Kalau anaknya cantik gitu ya, tapi mukanya jutek kan kurang seru ya. Tapi mendingan dia pokoknya senyum aja terus gitu kan.
harusnya nggak dikirain orang gila lah gitu kan. Pokoknya senyum terus penuh sukacita. Nah akhirnya gitu ya, kita doakan itu selama 9,5 bulan gitu kan. Sampai waktunya lahir. Kita doakan terus tiap hari. Murah senyum sehat, murah senyum sehat, murah senyum sehat. Udah begitu doang tiap hari doa. Dan saya percaya ya, lewat perkataan saya itu punya kuasa. Setuju teman-teman? Dan puji Tuhan, yang pertama lahirnya sehat. Yang kedua murah senyum. Dan kata orang-orang anak saya itu murah senyum. Seperti papanya. Kok meremehkan sih kalian ketawanya? Nah, videonya bisa ditampilkan gak ya? Ada video sedikit cuma berapa belas detik ya. Nih lihat ya, ada suaranya juga sih kalau ada suaranya ya. Kira-kira murah senyum gak? Saya nanya murah senyum ya, jangan ngomongin sipit kayak bapaknya ya. Murah senyum. Makasih. Tapi yang ngomong cowok serem ya. Nggak jadi makasih. Lah kok gelap ya? Aneh saya. Udah cukup. Tapi murah senyum gak teman-teman? Boleh lah ya murah senyum ya. Karena setiap kali kalau lagi ada online doa atau pertemuan pengerja gitu, dia biasanya muncul dan dia cuma tersenyum doang, udah gitu udah selesai gitu kan. Jadi menurut saya apa yang saya katakan setiap hari itu gak sia-sia. Percaya itu? Saya mau katakan begini sama teman-teman. Kalau kita tidak percaya, hal itulah yang membuat perkara besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita jadi tidak terjadi. Saya mau katakan ya, iblis itu tidak bisa membatalkan rencana Tuhan. Setuju? Siapapun tidak bisa membatalkan rencana Tuhan. Yang bisa membatalkan rencana Tuhan adalah waktu engkau tidak percaya. Cuma itu doang. Ngerti? Jadi mulai hari ini kita harus sama-sama mulai memperkatakan hal yang positif. Yang mau katakan asik. Your belief become your thought. Your thought become your words become your action. Your action become your habits become your values become your destiny. Setuju sama perkataan ini? Bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita sedang yakini, itu pasti akan kita pikirkan. Ya enggak? Kalau engkau percaya engkau akan dapat beasiswa kuliah di luar negeri, engkau akan pikirkan itu setiap hari. Ntar kuliah di sana gimana ya, asik nih gitu ya. Virtual tour dulu lah nih di kampusnya gitu. Ya enggak, setuju enggak? Tapi kalau engkau gak percaya, engkau gak akan pernah pikirkan. Waktu engkau pikirkan, pasti akan engkau perkatakan. Gue bakalan kuliah di luar negeri, gue bakal kuliah di luar negeri. Ya kalau tanya teman, lo kuliah di mana? Gue kuliah di luar negeri, setuju gak? Dan apa yang kita katakan akan berubah menjadi tindakan. Saya percaya kalau orang udah yakin, udah berkata-kata, dikata-kata terus tiap hari, dia gak mungkin jadi orang yang diam-diam doang. Dia akan cari beasiswa, dia akan cari peluangnya, dia akan cari informasinya. Kalau dia perlu nabung, dia akan nabung. Betul gak? Kalau dia perlu kerja sambil kuliah, dia akan cari tahu informasi itu. Itulah your words become your action. Dan action akan dilakukan tiap hari akan jadi habits. Jadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang terus ya. Ada yang berkata ketika seseorang melakukan sebanyak 23 kali berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tiap pagi kalian bangun, lihat kaca gini. Kuliah di luar negeri. Lakukan 23 kali, 24-nya kalian tiba-tiba bangun, refleks langsung ngomong begitu. Itu kalau kata orang. Dan kemudian ketika kebiasaan itu dilakukan, akan jadi value. Jadi nilai, jadi karakter yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan menentukan tujuan kehidupan kita. Setuju gak? Artinya mulai dari hari ini teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, hati-hati apa yang kita yakini. Makanya apa yang kita paparkan bicara tentang keyakinan itu sangat penting. Bagi kita maupun bagi orang lain. Bagi mungkin Bapak Ibu yang sebagai orang tua, engkau harus mensupport anakmu ketika punya cita-cita, betul gak? Selama itu benar dari Tuhan harus disupport. Jangan bilang, udah gak usah mimpi-mimpi dah, bikin pusing aja lu gitu kan. Walaupun kesannya tidak berdosa gitu kan.
Yang mengerti angguk-anggukan kepala sedikit? Oke, saya boleh undang pemain keyboard maju ke depan. Boleh main apa aja lah, suka-suka ya. Nah, kalau ngomongin tentang memaparkan keyakinan, tadi kita udah bahas sama-sama. Saya berdoa teman-teman dapat minimal satu poin yang bisa kita lakukan keluar dari tempat ini, yaitu apa? Waktu kita berbicara, kita pikirkan itu beneran apa yang Tuhan mau kita lakukan atau enggak. Amin. Saya mau tutup teman-teman. Teman-teman pernah belajar ya, atau pernah membaca Alkitab, bicara tentang penciptaan bumi ini. Penciptaan bumi ini, bagaimana cara penciptaannya? Lewat perkataan. Artinya perkataan itu sangat powerful gak? Dari sini aja udah langsung bilang pada powerful ya. Oke. Penciptaan hari pertama apa teman-teman? Ada yang ingat? Hari yang pertama. Gak ingat? Yang ingat dapat Alphard, langsung ingat nih semuanya nih. Hari pertama bicara tentang apa? Diciptakanlah langit dan bumi dan diciptakan dan Tuhan bersabda jadilah terang. Artinya terang ada di hari yang pertama. Di hari kedua ada apa? Allah menciptakan cakrawala. Ingat gak nih? Kok kalian kayak merasa ini gue dibohongin apa enggak ya? Apa otak gue memang udah gak inget gitu kan? Enggak, itu otak kalian yang udah gak inget. Dan kemudian yang ketiga, hari ketiga diciptakan apa? Daratan dipisahkan dengan lautan. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan diciptakan sama Tuhan. Oke? Di hari yang keempat diciptakan apa? Matahari, bulan dan bintang. Sampai hari keempat dulu. Ingat tadi terang ada di mana? Yakin hari pertama? Matahari ada di hari keberapa? Hari keempat. Jadi hari pertama terangnya dari mana? Ini pada pernah mikir gak nih? Oke lah kalau kak dulu waktu 2 SD gak kepikiran kak. Oke sekarang gue ajak teman-teman mikir semuanya. Hari pertama jadilah terang, jadi gak? Jadi. Terangnya dari mana? Apa ada par LED 10.000 watt? Gak ada kan? Saya mau tanya teman-teman, di hari yang pertama terangnya dari mana? Karena matahari baru diciptakan di hari yang keempat. Saya mau kasih tahu poinnya adalah begini. Kalau Tuhan berkata iya, pasti jadi iya enggak? Walaupun itu tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang bersabda jadi. Saya gak menemukan di Alkitab, literatur manapun yang bisa menjelaskan bahwa hari pertama itu terangnya dari mana. Mau yang bilang itu terangnya dari wajah Tuhan yang bersinar kayak ya. Pokoknya tidak ada yang bisa membuktikan itu, betul gak? Karena mataharinya yang kita kenal sebagai sumber dari terang, sekarang baru diciptakan di hari yang keempat. Artinya saya gak mau pusing, saya cuma bisa bilang begini teman-teman, di poin yang terakhir ini, di poin yang terakhir, biar sebelum kita pulang bahwa apa? Ketika engkau memperkatakan keyakinan yang berasal daripada Tuhan, walaupun semua orang bilang mustahil, walaupun semua orang bilang gak mungkin, walaupun mungkin bahkan teman-temanmu yang rohani bilang enggak lah udah gak mungkin gitu ya. Itu gak penting. Karena kalau engkau yakin, cara yakinnya gimana? Engkau harus dekat sama Tuhan. Gak ada cara yang lain. Saya selalu bilang sama anak-anak muda bahwa begini. Kedekatan kita sama Tuhan, itu sama kayak waktu engkau pergi ke kafe, nongkrong, ada yang bilang work from cafe gitu loh ya. Ada satu hal yang selalu dicari sama anak muda sebelum masuk ke kafe. Sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama apa? Wifi. Yang kedua apa? Colokan. Betul gak? Sebelum masuk kafe itu 2 hal yang wajib. Ditanya dulu, kalau gak ada colokan, gak usah deh. Masa gue harus ngerol kabel dari rumah sampai ke sono gitu, gak mungkin kan? Yang dicari colokan sama wifi. Saya mau bilang apa? Wifi itu bicara tentang bagaimana koneksi kita sama Tuhan. Setuju gak? Kalau koneksimu dekat sama Tuhan, anytime engkau sedang bingung, engkau tinggal tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ya? Kalau koneksinya cepat, jawabannya cepat gak? Seringkali engkau tanya teriak-teriak sama Tuhan. Masalahnya koneksimu juga jarang-jarang. Waktu Tuhan jawab, bukan Tuhan gak jawab. Tuhan jawab, kuping kita yang budek. Betul gak? Itu ngomongin wifi. Kalau colokan,
Gimana cara ngecas colokannya? Datang ke tempat ini. Ikut ibadah online. Tiap orang itu gak sadar ya. Tiba-tiba ketika baterainya 1% baru mati. Betul gak sih? Dia pikir baterai gue masih banyak. Ternyata baterai tinggal 2% bos. Engkau harus ada dalam komunitas. Tadi siapa yang baca pengumuman kul? Siapa yang mau ikut kul bilang kok kurang ya? Yang mau ikut kul bilang Nah puji Tuhan ya. Itu ngecasnya di mana? Ngecasnya di komunitas. Sehingga apa? Engkau tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna di hadapan Tuhan waktu engkau dekat sama Tuhan. Sehingga waktu Tuhan bilang A, engkau bisa katakan A dan engkau yakin itu terjadi dalam nama Yesus. Jangan sampai lu yakin tapi salah. Kan repot ya. Bilangnya dari Tuhan padahal Tuhan gak pernah ngomong begitu. Amin. Hari ini dapat sesuatu? Puji Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama.